Dia nyodorin bang, dia bisikin habis itu kan aku masuk kamar. Udah nggak apa-apa lu sekarang malam ini lu tidur aja sama laki gue. Lu gila lu, maksudnya aku sepatah hatinya gak mau lah bang, maksudnya ya dia kan teman aku gitu kan. Lu gila, udah sih nggak apa-apa, lu kan juga udah lama kan gak. Maksudnya suaminya itu ngambil nomor aku ternyata dari HP istrinya, chat aku, dia bilang dong, kamu manis banget deh itu sambil masak di dapur gitu kan. Aku gak tahu yang nongol. Ku senggol ku kira botol, gak taunya pistol. Tembak dor tembak. Ada ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman hidupnya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Bunga. Iya. Bunga cinta. Nyanyi dong. Iya, nyanyi. Kayak kakak juga penyanyi ya. Iya kebetulan. Nah terus aja begitu. Lama-lama dibongkar ini pakai topeng. Aduh. Saya tuh susah jaga rahasia. Iya. Kurang tutup nih, harus pakai masker juga. Oke, terima kasih Kak Bunga udah Iya. hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Kak Bunga ini pernah mengalami pahitnya biduk rumah tangga ya gitu ya, dan mengalami gagalnya dalam rumah tangga juga gitu ya. Tapi teman-teman di sini ya, kita bukan untuk membongkar aib ya, kita hanya ingin sharing bareng gitu ya Kak Bunga ya, biar teman-teman juga tahu bahwa di luaran sana atau di sekitar, mungkin di sekitar kita masih banyak hal-hal yang kayak gitu terjadi ya Kak. Ya. Oke, Kak Bunga, di sini Kak Bunga udah siap buat cerita ya? Iya udah. Aman? Aman. Ya. Luapkan aja nanti Kak Bunga. Siap. Ya, umpamanya ceritanya sedih, Kak Bunga pengen nangis aja silakan. Oke, siap. Ada tisu banyak, mana tisunya hilang. Iya. Oke. Siap. Siap. Silakan kalau gitu Kak Bunga. Ya jadi awalnya itu kan waktu masih kuliah ya. Aku kan termasuk anak broken home ya. Jadi orang tua itu pisah. Terus aku tinggal di rumah sendirian. Sebenarnya ada adik kakak, cuman sibuk masing-masing. Ada yang kerja, sekolah, kuliah juga. Jadi waktu itu orang tua sih pisah. Jadi yang orang tua perempuan ke luar negeri, ayah di Indonesia tapi sibuk sama usahanya. Jadi pada saat masa itu tuh masa-masa yang hilang arah lah gitu. Hilang arah, mau nggak ada tempat tumpuan gitu. Bener-bener ngerasa bingung, pulang kuliah kadang main nongkrong sampai pagi ya, biasalah pergaulan anak muda waktu itu ya, nongkrong minum apa gitulah, pokoknya bandel-bandelnya anak muda waktu itu, mabok minum obat gitu-gitulah waktu masih kuliah, dugem pulang malam, sampai pada akhirnya ketemu di semester akhir itu, ketemu sama cowok waktu itu. Nah cowok itu tuh ngajak kenalan kan, kita kenalan biasa, langsung dibawa ke keluarganya, ke rumah. Nah di situ tuh aku ngerasa kayak kehangatan keluarga gitu. Beda lah sama di rumah. Bener-bener harmonis, kayak keluarga cemara gitu lah. Adik kakak tuh saling ngumpul di rumah. Orang tuanya juga religius. Dari segi pekerjaannya pun mereka semua bagus-bagus lah. Pokoknya kayak rumah idaman gitu. Dikenalin ke sana, di keluarganya, terus kita lama-lama menjalin hubungan kan, maksudnya pacaran gitu ya. Terus mulailah aku komitmen sama dia untuk mau dibawa kemana gitu kan. Tapi di perjalanan itu aku sering dibohongin ternyata gitu. Jadi sering selingkuh lah dia gitu di situ posisinya. Sering selingkuh, jadi kayak sering ketahuan. Kepergok nih misalkan sama aku dari dulu kan zaman-zamannya ini ya Bang, BBM save chat history, maksudnya
bisa dibuka tuh kalau kita udah pengaturan save chat history walaupun udah dihapus pesannya, kalau kita pencet kontaknya keluar lagi pesannya. Dulu aku ngegapinnya dulu gitu. Jadi dia kan setiap mau berangkat kuliah, aku juga mau kuliah tapi kan aku kuliah di Tangerang, dia kuliah di Jakarta. Jadi aku duluan yang berangkat, dia kuliahnya agak siangan. Aku ke rumahnya dulu, aku cek BBM-nya itu, padahal malamnya ketemu sama aku tapi ketemu lagi sama orang. Itu di situ aku ya hancur lah, karena kan aku juga keluarga dari broken home ya. Jadi aku ngerasa kok aku udah nyaman, udah mau ke arah serius tapi dikecewain lagi, dibohongin gitu. Oke lah, aku ngomong baik-baik. Dia minta maaf awalnya kan, minta maaf, terus biasalah laki-laki ya, minta maaf sujud-sujud, nangis-nangis, ya maaf aku nggak bakal kayak gitu lagi. Tapi beberapa saat kemudian ketahuan lagi. Begitu terus sampai berapa kali. Sampai aku berpikir bahwa aku harus gimana ya. Tapi di satu sisi posisinya aku gak ada siapa-siapa di Indonesia ini. Maksudnya di rumah. Kebetulan juga aku gak punya keluarga besar gitu bang. Kayak om, pak de itu gak ada. Semua di kampung. Jadi bener-bener only keluarga kecil aku yang ditambah broken home gitu kan. Di situ pikiran udah kemana-mana. Aku pikir kayak, duh aku mau nikah tapi dia masih melakukan sering ke gap sama aku beberapa kali, sampai sempat yang parahnya itu dia ke puncak bareng sama mantannya. Emang sih itu posisinya ada beberapa orang tapi dia ada mantannya di situ kan, nggak tahu ya kita kalau di situ dia ngapain, maksudnya pas udah bareng-bareng ke puncak itu. Sampai aku ngerasa kayak aku gimana ya, harus lanjutin apa enggak hubungan ke jenjang yang serius, sedangkan aku udah yang sama orang tuanya karena aku nggak dapat kehangatan di rumah ya, udah akrab banget sama ibunya. Sampai waktu masih pacaran udah bukan tinggal sih, maksudnya tidur bareng sama ibunya, udah pernah nemenin ibunya. Pokoknya bahkan even dia nggak ada di rumah pun aku di rumah itu. Saking di rumah aku kan gak ada siapa-siapa, aku hilang arah. Daripada aku setiap hari pulang sekolah pulang kuliah minum, main, mabok atau dugem, aku mikir kayak aku udah capek lah, maksudnya karena kehilangan arah kan. Di sini ada kehangatan, dah aku ke situ. Aku berpikir ulang kayak gimana ya. Cuman aku mikir mungkin karena masih pacaran. Jadi dia masih mau explore diri dia, maksudnya masih puas-puasin sebelum menikah gitu kan bang. Sampai kayak gimana ya, aku maju mundur. Tapi orang tuanya dia karena udah sehangat itu, kakaknya. Pokoknya aku udah dibawa kemana-mana bang sama orang tuanya. Maksudnya udah dibawa ke keluarga besar di Jawa Barat ya. Semua keluarga besar udah tahu bahwa aku calon menantu. Di situ aku ngerasa kayak aduh gimana ya kalau aku nggak jadi pasti orang tuanya dia, ibunya tuh ngerasa kecewa ya, karena udah akrab banget kan sama aku, udah deket. Dan aku juga gak memungkirin di satu sisi aku walaupun aku diselingkuhin tapi aku dapat kehangatan keluarga di situ yang gak aku dapat di rumah dari kecil ya. Dari kecil aku gak dapat itu karena orang tua dari kecil tuh berantem terus sampai finalnya dia keluar negeri tuh aku luntang lantung kayak orang gak jelas kuliah itu. Akhirnya gimana ya, aku harus gimana? Ya udahlah, orang tuanya akhirnya datengin aku kan bang, bilang, kamu gimana, mau kapan nikahnya, dipercepat aja, soalnya posisinya di tetangga semua udah tahu kamu sering nginep di sini, nggak enak sama tetangga. Tapi posisinya aku di situ udah mau mundur bang, karena udah capek. Berapa kali aku gapin sama cewek gitu, walaupun cuma di chat tapi kan ketahuan chatnya, makasih ya semalam udah ke rumah, udah gini udah gitu. Itu kan posisi udah mau nikah loh bang. Sampai ditemuin mantan pacarnya, sering banget ketemu. Walaupun aku secara empat mata belum pernah ngegepin dia, tapi udah beberapa mantannya aja masih ngomong kalau dia masih ke rumah gua kok, kemarin terakhir balikin sepatu. Mantannya kan ada yang janda, ada yang apa, pokoknya mantannya itu bentukannya tuh nggak ada yang tertutup bang, kurang bahan semua pokoknya mantannya itu. Sampai aku mikir kayak kok aku disuruh nutup aurat waktu itu kan, disuruh pakai hijab, disuruh pakai hijab panjang, tapi semua yang mantannya atau yang dia chat selingkuh sama aku tuh udah vulgar semua pakaiannya. Pokoknya aku buka udah kayak LC gitulah, pokoknya speknya kayak gitu dia. Terus aku ya mikir kan, ya udah gimana ya aku harus lanjut apa enggak. Akhirnya orang tuanya desak terus, gimana kamu mau lanjut apa enggak. Akhirnya aku berpikir aku nggak ada tumpuan, setiap hari aku kayaknya mungkin dia bisa berubah. Begitu kan kalau cewek mikirnya bang. Udahlah mungkin dia bisa berubah. Udah itu bang. Akhirnya aku nikah sama dia di usia aku masih baru lulus banget kuliah. Dia juga sama-sama baru lulus kuliah. Baru banget wisuda waktu itu.
Pas nikah jalanin rumah tangga, orangnya pendiam sih bang. Dia lulusan pesantren religius tapi pemakai dia. Dia pemakai bukan obat ya tapi Cewek. semacam ya gele gitu. Dan dia padahal kerjanya di pemerintahan bang Jakarta. Dia PNS. Dia PNS di Jakarta, keluarganya juga PNS di Jakarta. Kalau dari luar orang nggak bakal nyangka karena orangnya pendiam, nggak bakal nyangka main cewek, nggak bakal nyangka itu. Bahkan orang tuaku pun sayang banget sama dia karena anak pesantren gitu kan, berarti tahu agama. Kedua ibunya haji, ketiga dia PNS nggak mungkin dia berbuat apa karena ada tes kan setiap itunya. Cuman kan kalau tes urin kan dia sebelum tes kan dia bisa hilang bang. Kalau rambut kan mungkin enggak ya. Jadi lolos terus bang berapa kali. Udah gitu ternyata aku nikah sama dia kayak gini ya ternyata gitu kan. Ternyata nggak berubah bang. Tetap sering selingkuh di belakang. Jadi dia kerjanya itu pulangnya 3 hari sekali. Karena dia harus nginep di rumah dinas dia. Jadi kayak dia tuh dinasnya kayak dinas-dinas kayak pemadam kebakaran dan sebagainya lah. Kayak Basarnas gitu-gitu lah yang nolongin orang gitu. Jadi nggak bisa yang pulang pergi. Harus nginep apalagi kalau ada banjir gitu. Nah terus singkat cerita temen nanya kan, gue main aplikasi cari jodoh tuh kan ya bang. Main aplikasi cari jodoh, ini bukannya suami lu gitu. Terus disitu kau kan langsung, ternyata dia nggak ini ya. Terus aku kan kayak, oh iya tapi itu udah lama aku sebagai istri namanya apa nutupin ya bang ya. Kayak oh iya tapi itu dia foto lama. Padahal itu foto aku yang fotoin. Tapi dijadiin profil sama dia. Itu aku yang fotoin dah. Aku di situ sedih banget kayak. Tapi aku bingung kalau mau pisah sama dia juga aku sama siapa? Orang tua aku jauh. Gak punya kakak adik jauh. Aku harus sendiri tuh aku nggak bisa gitu bang. Aku nggak bisa gitu selama belum aku lihat mata kepala aku ya. Terus aku cuman yang negor dia waktu itu. Terus dia cuman diem gitu bang, nggak bisa ngomong apa-apa karena ya udah ketahuan ada buktinya, ada screenshot gitu. Terus aku kayak kenapa sih kamu kayak gini gitu, padahal nggak ada apa-apa bang. Maksudnya aku ekonomi bagus sama dia, kita punya usaha bareng bagus, jadi nggak ada apa-apa dan dia pendiam, nggak pernah ngomong ada apa gitu ya bang. Nggak ada masalah apa-apa. Terus yang klimaksnya lagi tuh jadi aku iseng aja bang. Aku buka ketemu tuh aplikasi hijau. Oh itu lebih hancur lagi bang di situ. Loh, itu berarti bukan aplikasi dating dong? Bukan dating terus abis itu selang berapa bulan kemudian ketahuan lagi bang. Ketahuannya tapi aplikasi hijau. Oh di situ hancur banget. Ada riwayat itu ya kan. Itu hancur banget karena kan posisinya aku ngerasa aku kurang apa ya, maksudnya kenapa harus kayak gitu kan, cuman kerja 3 hari gitu. Itu hancur tuh, berantakan, maksudnya berantem gini gitu. Akhirnya aku merasa kayak kok gini ya, aku tuh mau mendapat kedamaian kan bang, maksudnya dari broken home aku, tapi kok aku malah makin hancur di situ. Udah akhirnya aku mencoba untuk ngekip semuanya, nggak ada aku ceritain ke orang tuanya juga nggak ada, ke keluarga aku apalagi aku nggak ada, karena aku berharap bahwa aku masih mau pertahanin gitu. Baru berapa tahun hitungannya, aku masih mau pertahanin, pasti dia bisa berubah gitu. Akhirnya berantem tuh, akhirnya dia ngapus tuh bang kan aplikasinya, dihapus. Tapi entah kenapa ya aku download lagi bang. Bisa bang kalau itu kita masukin email gitu, dia kan nggak ngerti tuh, aku masukin pokoknya hitungnya lagi, ketahuan lagi, bisa ada riwayatnya lagi. Berapa kali akhirnya udah capek ya bang, maksudnya kayak akhirnya lama-lama kayak mati rasa tuh aku. Udah bener-bener kayak wah gila gitu, kayak gue nggak sanggup gitu kayak gini gitu, tapi gue nggak ada siapa-siapa gitu kan bang. Kalau mau ngomong ke orang tua gimana ya, pasti kan aku pasti langsung pisah dan gak sanggup juga sama kebiasaannya di Gele kan. Sampai di lingkungan dia, rumah dia itu bang residivis semua, jadi aku sampai sempat ngomong gini, kamu kalau ketangkep, aku bilang udah kamu nyakitin aku kayak gini, terus kamu ketangkep, aku nggak mau tanggung jawab ya, karena kamu tahu sendiri paling kecil berapa untuk gimana untuk lepas dari itu lah ya bang, maksudnya kalau udah ketangkap polisi kan bang, tapi tetap aja kayak gitu nyolong di belakang aku. Jadi jam 1 malam kadang aku lagi tidur,
Dia keluar tuh bang. Mau kemana? Mau ke gang, nongkrong. Ya masa aku ikutin terus kan bang, namanya aku cewek kan. Ya ketahuan aja sama aku lagi transaksi kayak gitu di ujung gang gitu. Mau kemana jam 1 malam tuh? Enggak, mau ketemu Randy di gang, mau ketemu ini. Masa jam 1 ngapain? Iya dia baru pulang dari kerja belum. Pokoknya alasan terus. Pokoknya sampai ke 5 itu aku mikir gini. Pokoknya aku harus nyuruh orang tua aku balik. Pokoknya orang tua aku balik, aku mau pisah karena aku harus punya pegangan di Indonesia, nggak ada yang, maksudnya nggak ada orang sama sekali kan, maksudnya aku pisah ntar aku kemana gitu, sedangkan ayahku di situ lagi gencar-gencarnya sama istri baru kan, maksudnya baru sama istri baru, aku kayak sebatang kara banget dan rasanya, jadi punya masalah pun aku pendem gitu, sampai akhirnya aku frustasi waktu itu, ribut gede lagi, ketahuan yang di aplikasi itu kan bang, ya aplikasi hijau itu dia tetap sujud-sujud minta maaf, akhirnya aku cabut nih bang ke rumah temen. Kebetulan dia juga lagi ada masalah sama suaminya. Sebenarnya bukan lagi ada masalah kalau dia lebih tepatnya dia selingkuh sama orang, dia mau cerai tapi bingung karena nggak ada masalah di rumah tangganya. Dia mau jadiin aku tameng gitu. Maksudnya kalau aku datang ke rumahnya kan otomatis aku tidur di kamarnya. Dia bisa VC-an sama selingkuhannya kapan aja, bisa teleponan. Suaminya nggak mungkin masuk dong karena ada aku. Aku telepon kan, lu di mana? Aku bilang dia masih di daerah Jabodetabek juga kan. Di rumah gitu, aku cerita gue gini sama laki gue boleh nggak nginep di lu? Yaudah bagus lah, lu nginep aja sini gitu. Kebetulan kan biar gue enak nanti, biar laki gue nggak tidur di kamar gitu. Oke, mainlah ke situ kan, hari pertama tuh kenalan sama suaminya kan bang, kenalan habis itu biasalah negor gini terus malamnya suaminya di luar kan tidurnya, terus aku bilang kan, lo ngapain kok laki lo suruh di luar, belum juga mau jamnya tidur gitu. Enggak, gue pengen VC-an sama cowoknya yang sekarang, udah diajak ketemu juga. Aku dalam hati aku, wah lu gila lu gitu kan, kata aku, lu gila lu ya. Terus dia bilang kayak, ya udahlah biarin, gue udah, kalau gue udah ketahuan pun gue udah siap gitu, gue emang mau milih dia katanya. Ya udahlah, aku bilang ya udah. Hari pertama, hari kedua akhirnya karena aku mau pulang itu nggak mau lama-lama, hari kedua hari ketiga terus dia nahan kan karena dia nggak bisa PCN lagi kan bang. Lu jangan pulang dulu katanya, lu di sini aja, lu mau apa gitu, ntar gue beliin deh gitu. Waktu itu kan karena lagi pusing-pusingnya ya, kita lagi stres-stresnya, ya udahlah beliin gue minuman gitu kan. Yaudah minum, yaudah kita minum yuk bertiga sama laki gue, dia bilangnya. Ternyata di situ dia minumnya sedikit bang, sengaja nyekokin aku berdua sama suaminya. Jadi biar aku nih berdua sama suaminya, dia biar di kamar misah, dia sama pacarnya mau VC-an gitu. Kok aku udah berat banget gitu kan. Dia ternyata nuang nggak, pas giliran tuh dia nggak minum, dia minum sedikit doang. Nuang. Aku akhirnya, wah gila. Terus dia bilang alasannya gini, aduh gue udah nggak kuat nih. Dia bilang gue pusing, udah lu lanjutin aja minum berdua. Posisi dia masuk kamar, kita minum, aku berdua sama curhat lah. Dia curhat suaminya. Aku curhat juga kan, aku punya masalah begini. Terus dia juga bilang, gue juga udah tahu kok gue diselingkuhin, tapi gue nggak pernah aja mergokin langsung istri gue, kata dia, bla bla bla. Tapi gue nggak mau pisah sama istri gue karena gue nggak ada masalah apa-apa, dia bilang. Mungkin istri gue cuman bosen aja karena kita belum dikasih udah rumah tangga udah lama gitu bang ya, belum dikasih keturunan waktu itu mereka. Jadi ya udahlah, terus curhat lah kita sampai pagi gitu kan, curhat sampai dia nyodorin bang, dia bisikin. Habis itu kan aku masuk kamar, udah nggak apa-apa lu sekarang malam ini lu tidur aja sama laki gue. Lu gila lu, kata aku kan, lu gila lu. Maksudnya aku sepatah hatinya gak mau lah bang, maksudnya ya dia kan teman aku gitu kan. Lu gila, udah sih nggak apa-apa, lu kan juga udah lama kan nggak, maksudnya nggak sama laki lu, karena posisinya waktu itu sebelum klimaks aku kabur ke rumah temanku itu memang aku udah jarang berhubungan sama suami karena udah sering cekcok kan bang. Ah nggak gitu juga, aku bilang enggak lah, gila lu. Yaudah gue mah ikhlas, dia bilang gitu kan. Wah sakit ya kan. Udah, suaminya pada saat itu emang ngajakin di kamar sebelah kan, terus dia bilang udah ngobrol di sini aja. Nggak berani bang, aku masih kayak baru pertama kali kan ketemu ke situ. Udah aku bilang kayak, aduh nggak berani deh, jangan deh, gue bilang kayak gitu. Kalau mau minum lagi di dalam aja, kita bareng-bareng bertiga, biar aja bini lu tidur, gue berdua sama lu di situ.
minimal gitu kan ada dia di situ. Ya udah deh dia bilang. Akhirnya di situ kita mah udah berat banget pala bang kan udah saking kita sama-sama curhat akhirnya udah mulai apa nyender gitu kan sama suaminya terus aduh nggak bisa nih kayak gini aku udah sempat gitu juga tapi wah masa gue sampai makan temen gitu kan bang ya tapi ya namanya orang lagi mabuk lagi patah hati campur semua tidurlah kita bertiga bareng gitu bang tapi maksudnya nggak ngapa-ngapain pada saat malam itu jadi suaminya ikut di situ juga bertiga emang orang gila ya kan aku bilang itu pertama kalinya aku kayak oh ada pengalaman baru gitu oh udah tidur bertiga bareng kunci pintunya udah besoknya kan aku karena nggak enak nginep di situ terus kan bang ya aku masak bang masak posisinya masak buat mereka lah bla 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 gini suaminya itu ngambil nomor aku ternyata dari HP istrinya chat aku dia bilang dong kamu manis banget deh itu sambil masak di dapur gitu kan. Dan aku langsung kayak kaget dong aku bilang siapa aku bilang gitu kan. Aku bilang istri aku soalnya nggak pernah masak dia bilang maksudnya kamu ini banget maksudnya keibuan banget lah apa gitu. Terus posisi di situ kan pakai daster kan pokoknya makan aku siapin tuh suaminya pulang kerja karena aku gak enak kan nginep di situ maksudnya apalah yang aku kerjain gitu kan bang ya udah aku masak terus itu udah akhirnya jadi istrinya itu ya kayak ngebiarin aja gitu bang karena lagi tergila-gila sama cowok lain juga akhirnya si suaminya setiap itu ngechat ngobrol yuk di apa ruang tamu gitu emang nggak apa-apa udah nggak apa-apa dia mah gitu kan ngobrol lah kadang aku udah singkat cerita ya dia mulailah kayak PDK ngedeketin lah gini. Gue tuh sebenarnya dari pertama lu ketemu gue udah naksir lo sama lu gitu kan. Terus aku bilang kan, gila lu yang benar. Aku bilang gitu kan bang. Lu kan lakinya temen gue ya kali. Gue juga udah diselingkuhin terus. Dia bilang, walaupun gue belum pernah ngeliat secara kasat mata gitu. Oke lah kataku. Udahlah bla bla bla. Akhirnya aku posisinya waktu itu pulang tuh bang. Pulang ke rumah karena udah berhari-hari kan nginep. Habis itu aku pulang diantar tuh sama dia karena udah ngerasa kayak temen kan bertiga gitu. Jadi istrinya nggak ada curiga juga. Walaupun nyodorin tapi dia taunya aku nggak mau gitu. Terus ya udah apa namanya yang anterin mau pulang gitu. Pulang lah aku kan. Pulang di jalan sepanjang jalan dia pegang tangan aku bang. Terus habis itu dia bilang gimana lu mau nggak apa maksudnya jadi pacar gua gitu lah bang lu kan juga sekarang lagi pusing kan sama urusan sama laki lu lagian juga lu kan udah mau fix mau pisah kan gitu gue juga di sini nggak tahu nih rumah tangga gue gitu lah biasa lah cowok kayak gitu semuanya kan tuh aku lagi kayak galau-galaunya pusing-pusingnya ya udah iya aja padahal nggak tahu ya aku juga gimana pokoknya udahlah udah lagi hilang arah apa udahlah nggak walaupun tahu nih bang itu suaminya teman tapi udah dari situ akhirnya udah mulai tuh manggil sayang-sayang pulang dianterin tuh bang dianterin sampai di rumah di PC sampai di kantor diteleponin terus akhirnya kita kan beda kota ya bang walaupun masih Jabodetabek sampai akhirnya ada momen aku main lagi ke situ istrinya udah nganggap istrinya masih selingkuh terus nih bang yang parahnya itu akhirnya ketahuan istrinya lagi VC kayak gitu bang. Jadi suaminya pulang kerja, jadi suaminya makin kayak gencar karena istrinya udah mulai parah ketahuan secara kasat mata. Jadi dari kantor dia sengaja lihat dari kamar kaca dulu tuh kaca kamarnya. Lihat lagi VC-an kan. Dia sengaja pulang cepet bang, emang sengaja mau ngegepin dari dia kayaknya bini gue selingkuh gue harus dapet basahnya nih ketangkap basah didorong lah didobrak sampai jebol tuh pintu ya udah nggak bisa ketahuan apa lagi kan ditanya sama istrinya udah lu mau milih gua apa milih cowok itu karena istrinya malu ya milih cowok itu dia bilang tapi nih cowok masih karena kayak ya namanya pengen pertahanin kali bang ya walaupun udah diselingkuhin kayak gitu tetap pengen pertahanin tetap ya udah kalau emang itu kemauan lu tapi lu jangan nyesel ya iya tapi lu pikir-pikir dulu kata dia udah. Jadi dia ada semakin gencar deketin aku karena mungkin ngerasa kayak udah lu udah terang-terangan bini gue juga mau terang-terangan apa sih maksudnya mau deketin lu udah secara bener-bener gitu. Akhirnya
aku main ke sono, main ke rumahnya lagi kan. Akhirnya udah yang jemput dia, udah setiap aku main ke sono yang jemput dia. Tanpa istrinya itu curiga atau khawatir. Bahkan mungkin nggak tahu juga sih aku ya. Mungkin istrinya juga berpikirnya ya udahlah kalau emang gue biar bisa cerainya gampang lu jadi tameng. Padahal gue yang salah nih. Gitu loh pikiran istrinya. Padahal gue yang selingkuh duluan. Tapi gue bisa jadiin lu tameng. Karena lu selingkuh sama temen gue. Maksudnya si istrinya gitu kan. Akhirnya aku main lagi ke sono. Ya udah kita kemana-mana bertiga bang. Walaupun di belakang itu dia juga mesra-mesraan juga sama aku. Chatnya banyak kan, kamu di sini dong samping aku. Padahal itu istrinya sampingnya, jadi aku samping kanannya gitu. Tapi istrinya ya enggak. Kadang istrinya ke kasir gitu, dia ya pegang aku. Dia bilang, "Deh kamu, pokoknya kamu harus samping aku terus ya bla bla gitu lah biasa cowok ya." Sampai pada akhirnya itu kita makin jauh nih bang hubungannya, makin jauh. Dia berani samperin aku ke daerah aku. Padahal itu jauh ya. Walaupun Jabodetabek jauh. Akhirnya dia samperin ke tempat aku. Akhirnya kita makin jauh tuh bang hubungannya. Sampai gitulah bang pokoknya. Sampai kita ibarat kata staycation ya ibarat kata itunya. Bahasanya anak sekarang ya. Kita sampai staycation waktu itu. Sampai istri nyariin waktu itu. Karena jadi dia biar alibinya waktu itu. Lu aja udah ketahuan selingkuh. Jadi gue mau kemana pun lu gak usah larang gue. Tapi istrinya gak tahu kalau pergi sama aku. Aku seharian sampai nginep waktu itu sama dia kan. Berapa kali nginep sama dia karena alibinya itu makin dalam lah kita hubungannya kan. Sampai dia terbersit ngomong gini. Ya udahlah kita jalanin ini. Kamu gimana kalau jadi istri kedua? Dia bilang kan. Aku bilang ya nggak mau lah. Aku jadi istri kedua enak aja. Kalau jadi istri kedua pejabat sih masih mending. Aku gituin kan bang. Nggak mau ah kataku gitu. Nggak mau dia bilang. Terus kita mau kayak gini terus dia bilang kayak gitu kan. Terus aku bilang ya udahlah aku juga posisinya kan belum bisa nerima. Maksudnya belum bisa mau serius lagi ke orang. Posisi masih patah hati gitu kan bang. Baru pasca akhirnya pisah itu. Tapi walaupun belum secara resmi sih bang. Itu aku baru pisah ranjang aja kan waktu itu. Jadi semakin gencar sampai aku melakukan hal yang udah di luar batas ya. Maksudnya di luar batas dalam arti ya ada sih pikiran kayak temen gue, tapi aku nggak ngerasa kasihan bangetnya tuh karena emang kurang ajar kan duluan awalnya si istrinya memang yang nyodorin kan dari awal bla bla bla. Akhirnya terus kita berhubungan terus tanpa istrinya tahu tuh bang. Jadi sering dia ngomong kayak kan daerah aku kan di Tangerang kan. Jadi istrinya kadang nanya, itu si laki gue lagi ke Tangerang tahu. Kadang suka ngomong gitu. Dia bilang, padahal aku juga kayak gimana gitu, padahal tuh ke gue gitu kan. Dia nanya kayak dia lagi ke rumah temennya. Dia kan kebetulan kan anak Jakmania ya bang. Jadi kayak suka ada perkumpulan gitu. Jadi ada Jakmania Tangerang, Jakmania Bekasi, Depok. Dia itu ketuanya gitulah yang ngumpulin. Oh iya emang iya tuh dia lagi ke Tangerang. Ntar siapa tahu deket ini aja, lu nongkrong bareng aja katanya gitu kan. Kalau emang deket sama laki gue. Oh iya padahal itu lagi di kamar sama aku. Udah aku sampai kayak aduh bang, sampai kayak gimana ya, satu posisi itu aku tahu kelakuan bininya ketemuan juga sama cowok selingkuhannya yang sekarang ini. Tapi satu sisi juga aku juga posisi lagi butuh. Lagi galau. Lagi ngomongnya ketawa dong. Ya posisinya itu lagi kayak ruwet gitu loh bang, lagi galau. Jadi dibilang cinta ya, dibilang nyaman ya nyaman. Cuman yang sampai kayak aku niat dari awalnya sebenarnya enggak bang. Dari awalnya enggak, sebenarnya enggak ada niat kayak gitu. Terus kan kebetulan sebelum aku memutuskan untuk pisah ranjang itu kan karena aku udah sering disakitin banget. Sebenarnya gini sih bang, hati ini kan disakitin mulu nih bang ya. Jadi aku pengen ngerasain itu kan belum fix final untuk berpisah kan. Kita masih untuk yaudah masing-masing dulu deh, berpikir masing-masing. Pisah ranjang lah. Lu mikir di rumah orang tua lu, gue mikir di rumah. Baiknya kemana hubungan ini gitu kan bang. Pengen balas dendam aja sih bang sebenarnya di hati. Bukan ada terbersit kayak gue mau puasin diri gue nih, atau gue mau berpikir ke arah selingkuh atau enggak ada bang sebenarnya awal. Cuman pengen ngerasain aja gimana sih rasanya selingkuh di belakang pasangan sendiri gitu.
sakit banget karena apalagi yang diselingkuhin itu berkali-kali dari masih pacaran gitu sampai udah nikah sampai ke keluarga, dan aku ngekip itu semua, gak pernah ketahuan boroknya di keluarga aku atau di keluarga dia. Sampai kalau ada permasalahan tuh aku pasti yang disalahin karena aku nggak pernah bongkar aib dia sama sekali kan. Sebenarnya itu awalnya kayak dendam gitu bang sama pasangan sendiri gitu kan, pengen gimana ya rasanya tuh kayak nyakitin hati dia gitu di belakang dia, walaupun dia nggak tahu ya, harusnya kan kalau dia tahu dia sakit kan, tapi intinya tuh awalnya tuh gitu dulu, pengen gimana ya caranya gue balas dendam ini, gue pengen dia ngerasain apa yang gue rasain sakit gitu. Akhirnya terus berjalan kayak ngerasa puas gitu bang, kayak gue bisa juga ngelakuin apa yang lu lakuin gitu. Terus sama suaminya teman aku kan, terus makin dalam akhirnya pada saat itu akhirnya ini bang si istrinya ini hamil. Istrinya hamil, posisinya di situ, terus makin agak susah tuh ketemu tuh. Pokoknya tadinya yang bisa intens banget setiap hari tuh pasti telepon, VC, curhat apa gitu sampai gitulah namanya. Namanya udah dari awal hubungan yang gak bener ya bang ya, dari awal ya pasti berhubungannya pasti ke arah terus kan, maksudnya ke arah yang diobrolin itu, yang maksudnya kalau di VC, kalau di telepon atau kalau ketemu pasti itu kan. Sampai akhirnya jarang bisa, maksudnya ada waktu nih karena kan istrinya hamil ngabarin tuh akhirnya. Aku di situ sih satu sisi senang sih bang, maksudnya oh ya temen aku hamil, tapi satu sisi dia jadi nggak ada waktu tuh. Terus gak ada waktu buat aku, lama-lama susah karena kan prioritasin tetap istrinya, karena dia tetap ngasih pilihan gini, kalau selama finalnya gue belum cerai sama dia, gue nggak, maksudnya lu kalau jadi istri kedua mau nggak gitu. Kalau dari aku kan nggak mau ya, karena udah hancur-hancuran yang kemarin, masa aku masih tetap mau jadi istri kedua gitu kan, dari broken home, terus punya suami nggak bener, akhirnya aku juga terperangkap dalam hubungan asmara yang nggak bener juga gitu, ibarat kata sama suami orang gitu, sama suami teman sendiri gitu. Jadi aku bilang enggak lah, aku bilang kan. Akhirnya terus berjalannya waktu, akhirnya aku ngerasa kayak aku semakin bukannya aku mau mencari ibarat kata pelampiasan buat dendam lah, buat semuanya lah, hasrat tapi aku merasa kayak semakin sakit ya, semakin gak nemu jalan gitu loh bang, semakin kayak gak hilang arah gitu. Yang ini udah, maksudnya ininya suami orang, terus aku harus jadi istri kedua kalau aku mau, terus istrinya juga hamil, lama-lama hamil gede kan, gak mungkin buat prioritas aku terus kan. Akhirnya di situ aku coba buat sedikit-sedikit buat batasin komunikasi sama dia, karena aku lama-lama sakit sendiri bang, kayak ngarepin di telepon, ngarepin dihubungin duluan, karena aku gak mungkin kan ketahuan nanti, ngumpet-ngumpet semakin sedikit waktunya, sampai semakin sering kayak ada, kamu gak ini aku sih gini, aku juga semakin meminta untuk diprioritasin gitu bang, satu sisi. Akhirnya lama-lama kelamaan aku memilih untuk udahlah, apa aku ngalah aja gitu bang. Aku ngalah karena aku nggak mau semakin, ini nggak ada ujungnya dari ibarat kata kesakitan aku dari yang dulu gitu, semakin malah makin parah gitu, makin gak bisa memiliki. Yang kemarin bisa memiliki tapi disakitin, yang ini nggak bisa memiliki sepenuhnya gitu. Akhirnya aku milih untuk mundur, tapi dia terus bang, terus datengin, terus komunikasi, terus ini. Terus aku bilang, kalau kamu terus kayak begini sama aku, apa yang aku dapetin gitu, apa jaminannya gitu. Akhirnya aku akhirnya putusin lah komunikasi. Tetap dia cari aku di sosmed, di mana-mana, tolong dong, jangan dong gitu, jangan tinggalin aku nggak bisa hidup tanpa kamu, sampai kayak gitulah pokoknya kamu tuh, ya maksudnya gak ada bedanya rasa sayang aku sama istri aku pertama sama kamu gitu. Bullshit banget kan, aku mikir kan pasti aku ujungnya kecewa lagi gitu. Ya udah, akhirnya aku memutus untuk pergi sejauh mungkin, sampai sebelum mau menikah sama yang sekarang kan, aku alhamdulillahnya udah nikah lagi kan. Sebenarnya masih ngubungin kemarin sebelum menikah itu, masih terus ngubungin gimana kabar begini gini. Cuman aku nggak mau nambah kesakitan lagi. Akhirnya aku milih untuk udah, aku putusin semua komunikasi dari mulai sosmed, Instagram, Facebook, WhatsApp, udah aku ilangin semua.
dari lain semua. Akhirnya ya udah. Terakhir aku dia bikin Instagram baru gitu, dia follow. Tapi ya udah kayak nggak sebelum aku nikah ya. Kayak aku nggak mau bahas lagi, dia terus hubungin lagi. Aku bilang gini, udah ya, kata aku bilang, udah aku mau jalanin hidup aku. Aku nggak mau tersisa lagi dengan keadaan yang kayak gini gitu loh bang. Maksudnya keadaan yang nggak jelas. Gak jelas di depan mata umum, aku juga nggak bisa ada hak. Mau ibarat kata mau menuntut dia juga nggak ada hak gitu. Semuanya serba udahnya sakit tambah sakit hidup aku gitu. Akhirnya aku mencoba untuk bilang ke dia, ya udahlah, udah kalau kamu terus hubungin aku terus, aku bilang aku bakal blokir dari semuanya. Setiap kamu hubungin aku bakal blokir. Oh yaudah, jangan diblokir, dia bilang. Aku nggak bakal hubungin kamu, tapi izinin aku tahu aktivitas kamu apa. Jadi tetap di sosmed, di Instagram gitu, waktu itu aku masih ada gitu follow. Dia cuman bisa ini, tapi aku kalau setiap dia udah mulai chat, ngajak ketemu lagi atau ngajak berhubungan lagi, aku langsung udah skip. Nah aku tahu bakal ujungnya aku nggak bakal diprioritasin juga gitu, nggak bakal selamat juga, udah gitu sih bang endingnya. Jadi aku mikirnya kayak ya udah, dendam yang aku simpan karena aku disakitin sama suami aku yang dulu, aku balas gitu belum tentu juga aku bahagia gitu. Kalau aku balasin dendam dengan selingkuh juga, dengan ini itu juga belum tentu aku bahagia juga gitu. Akhirnya endingnya udah kita masing-masing, dia masing-masing, aku juga udah masing-masing gitu. Gitu sih bang. Tapi dia follow TikToknya. Capek banget ya. Enggak. Ya enggak tahu lah bang. TikTok yang mana? Aduh, bang aku sebel banget ya. Nggak tahu sih, tapi kalau istrinya iya sih follow. Nggak tahu kalau dianya tahu apa enggak ya bang. Gitu. Istrinya udah beberapa kali sih sering. Aduh, capek banget nanti lama-lama dibongkar nama TikToknya apa. Sebel banget ya. Ya Allah, ujung-ujungnya TikTok lagi, ya ampun bang Ale. Udah kita cerita gini-gitu itulah. Enggak lah, nggak tahu bang. Kalau itu udah dikubur banget, pokoknya nggak tahu ya apa yang diceritain. Gimana dia mau gitu. Buat kan Instagram yang lain-lain kan dia follow, cuman kalau misalkan untuk nggak tahu sih, maksudnya dia udah nggak pernah ngechat, tapi dia sering ngeliat apa aktivitas aku apa gitu. Bang nggak tahu kalau TikTok ya. Kemarin ngeliat nggak saya nonton ininya live-nya? Aduh, kan? bentar lama-lama dikasih tahu ini sama yang nonton. Bang jangan bang, soalnya istri sering masuk. Istrinya sering masuk. Wah bahaya banget ya. Takut banget loh. Yang ada. Aduh. Kalau live gitu sering nonton saya juga. Keren sih suaranya ya. Ayo. Bentar lagi suruh nyanyi. Jangan dong bang. Jangan dikasih tahu dong, disepil dong. Enggak lah bang, bahaya kalau misalkan dia tahu. Tapi kalau istrinya sih masih kadang suka nanya kabar, ngelihat. Cuma sejauh ini istrinya tahu hubungan Kak Bunga dengan si suaminya ini. Dia taunya enggak sih, makanya sejauh ini tuh dia taunya cuman dulu aku sering diantar jemput karena mau ke rumahnya, tapi di dalamnya tuh nggak tahu. Sampai kita ke staycation berhubungan itu dia nggak tahu. Sampai sekarang dia nggak tahu. Makanya kalau misalkan ada sih rasa kayak nyesel, maksudnya kayak bukan nyesel siapa sih, kayak rasa bersalah kadang, cuman ya udah gimana, udah kejadian kan yang dulu. Soalnya masih komunikasi sampai sekarang. Sama kadang maksudnya istrinya gitu, kadang istrinya masih suka kayak nanya gimana kabarnya, apa kabar, sehat, baik. Gitu sih bang. Oh gitu, oh aja ya kamu ya. Kan diriku. Ya Allah, ini jadi konser nyanyi. Lama-lama jadi konser nyanyi ya kayak gini di sini ya ampun. Aku bukan penyanyi guys, mohon maaf. Soalnya aku cuma emang agak berat aja. Jadi suka ya gitulah. Bang Ale suka ngeledek-ledekin aja. Iya, suka live TikTok. Nggak sih, kalau live TikTok kayak cuman kayak kita setboard aja. Kacau. Kayak gitu bang. Live lulu ya. Aduh. Gitu. Tapi tetap dari Kak Bunga sendiri yang menghindar ya. Iya sama sih itu. pasangan ini, karena mungkin
memang sih kalau ngelihat dari sudut pandang saya ya, kalau tahu walaupun udah diizinin sama temennya, tapi tetap rasa sakit, itu pasti ada ya, suaminya berpacaran dengan diizinin nanti sebenarnya waktu itu kayak cuman malam itu maksudnya diizinin. Ngobrol kayak di luar, lu minum di luar, udah nggak apa-apa semalaman sampai pas semalaman sampai pagi gitu sama laki gue mau VC-an sama cowok gitu di situ. Cuman bukan disuruh berhubungan dalam artian pacaran sama dia atau berhubungan selayaknya orang dewasa suami istri, bukan. Tapi cuman suruh ngobrol di luar gitu sama dia, nggak apa-apa deh lu, gue mau VC-an soalnya sama cowok gue kayak gitu. Yang nggak mungkin lah semua istri juga, cuman waktu itu bukan karena mungkin dia mikirnya juga mungkin gini sih bang, nggak bakal lah aku untuk lebih lanjut lagi gitu karena dia percaya sama aku kan. Tapi jangan pernah percayain sih. Jangan pernah percayain suami kalian sama temen, dan jangan deh, karena awalnya emang nggak pernah ada niat semuanya itu. Semua itu nggak bakal ada niat. Tapi lama-lama kelamaan pasti bisa terbentuk sendirinya itu karena kebiasaan, lama-lama ya tumbuh juga perasaannya gitu. Jangan pernah ajak teman kalian ke rumah. Jangan gitu ya, kalau ajak ya maksudnya ya jangan kalau sampai nginep mah jangan udah jangan, bahaya banget udah, jangan, apalagi temennya masih single atau maksudnya nggak punya pasangan, jangan deh. Yang punya pasangan aja bisa bahaya. Gitu bang. Itu pelajaran ya buat kita pelajaran semua, buat kita semua gitu. Jadi makanya aku karena maksudnya ya jadi kan pengalaman gitu ya, jadi nggak baik untuk maksudnya membalas dendam itu, malah hidup kita malah makin buruk gitu sih bang, karena dendam aja sih awalnya niatnya, tapi ke bawah suasana gitu. Nah untuk suami yang sekarang ini ketemunya di mana itu awalnya? Di ini bang, di aplikasi nyanyi gitu. Aduh suruh nyanyi lagi nanti. Oke. Berarti yang sekarang ini masih baru ya? Baru belum ada setahun. Belum ada setahun. Belum ada setahun lah. Tapi udah keren ya, bisa duet bareng gitu ya. Bodoh amat bang. Duet di rumah tangga maksudnya? Iya, duet di rumah tangga mah harus itu. Kayak masak bareng. Oh iya, gitu, kebetulan dia juga suka bantu-bantu. Iya benar. Emang harus duet terus sih emang. Kalau di rumah tangga kan itu kan rumah tangga kan tim ya, jadi harus. Betul. Keren gitu. Sih. Kalau ngelihat kekompakan Kak Bunga dengan suaminya keren banget ya. Apalagi pas lagi live gitu. Seneng saya lihat. Jangan didengerin ya. Kak Bunga. Mungkin terakhir Kak Bunga ada yang mau ini nggak, nyumbang lagu sedikit nggak nih ke teman-teman di rumah? Nyumbang lagu apa? Gak bisa nyanyi bang. Suaranya serak-serak basah dan suara suaminya juga keren banget. Tembak. Dor. Beneran ya itu. Ya ampun, bener-bener ini cerita. Ini jadi podcast nyanyi bagaimana sih bang ya? Iya, biar teman-teman juga pada tahu ya. Ya lagi itu ya, waktuku kecil jadi. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil, ku kira pentil, gak taunya pensil. Waktuku tolol, aku nggak tahu yang nongol-nongol, ku senggol-senggol, ku kira botol, gak taunya pistol. Tembak, dor, tembak. Ada. Ya ampun. Oke Kak. Wah keren kan suaranya. Wah teman-teman pasti. Saya nggak mau ngasih clue, nggak mau ngasih tahu akun sosial medianya apa. Teman-teman bisa cari sendiri aja. Oke Kak Bunga. Terakhir nih, bukan nyanyi. Ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Silahkan kalau ada. Ya pesan-pesannya sih, kalau misalkan ada permasalahan rumah tangga, jangan cari pelarian. Karena bukannya makin benar rumah tangga, malah makin hancur gitu. Itu aja sih pesan dari aku. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Bunga dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan unik atau pengalaman rumah tangga lainnya, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47.683. Dan jangan lupa support selalu channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Bunga. Thank you. Sampai jumpa.